Kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil kata Lino, bercuramin ke surga, bersengat ke jubata. Harus. Tabe selamat, lingun latai, salam sujud karende malempang. Kepada masyarakat Kalimantan Tengah, kami dari Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah dengan ini menyampaikan hal-hal terkait dengan penanganan kasus yang berada di daerah Desa Kinipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau. Kasus ini sebenarnya sudah lama terjadi dan kasus ini betul-betul sangat viral baru-barusan ini, terutama di tahun-tahun 2019 akhir dan 2020, sehingga banyak para pihak yang sudah menangani dan membantu penyelesaian masalah kasus ini. Ya, kita ketahui aja beberapa lembaga atau NGO yang juga turun, yang notabene adalah mereka orang-orang yang punya kepentingan terkait dengan masyarakat. Namun sampai pada tahun 2020 itu sendiri belum ada penyelesaian secara konkret terhadap kasus Kinipan tersebut, yang diklaim bahwa di kawasan HGU PT SML itu ada hutan adat. Nah, kami dari DPW Indonesia Hebat Bersatu bekerja berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Yang perlu saya sampaikan, yang pertama pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 tersebut, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan, dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan di pasal 5, organisasi bertujuan untuk A. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, B. memberikan pelayanan kepada masyarakat, C. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan dan memelihara norma nilai moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, D. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, E. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, F. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Nah, di pasal 6, ormas itu berfungsi sebagai pertama atau A. menyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi, B. pembinaan dan mengembangkan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, C. menyalur aspirasi masyarakat, D. memberdayakan masyarakat, E. memenuhi pelayanan sosial, F. partisipasi masyarakat untuk melihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, atau G. memelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dari undang-undang inilah IHB bekerja, dan kami tidak mau lepas jalur, sehingga kasus Kinipan itu sendiri walaupun tidak dapat pengaduan secara langsung, perlu diketahui bahwa Ormas Indonesia Hebat Bersatu ini adalah ormas nasional. Kami sini ada wilayah, sedangkan Dewan Pimpinan Pusat itu berada di Jakarta. Dalam ADRT dan visi misi kami adalah menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan sosial budaya maupun hal-hal berkaitan dengan pelayanan pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun vertikal, serta pelayanan di lingkungan penegak hukum. Di samping itu juga pada program kerja atau ADRT kami juga ada 3 poin yang kami tangani, yaitu pertama edukasi, yang kedua pendampingan atau advokasi, yang ketiga adalah sosialisasi. Nah, 3 poin inilah yang kami lakukan selama ini, dan kami menerima hampir 50 pengaduan masyarakat, termasuk salah satunya adalah Kinipan, Desa Kinipan, di kasus Kinipan. Namun Desa Kinipan ini bukan laporan langsung dari masyarakat, tetapi hasil inisiatif kami sendiri. Melihat begitu viral dan begitu
kelihatannya ada kemelut yang luar biasa, ada benang yang ya morat-marit di situ yang perlu harus kita ikut membantu mencari solusi yang terbaik. Nah, untuk itulah IHB pada tanggal di bulan, saya mohon lihat data kami bahwa kami telah melakukan investigasi itu mulai dari bulan Desember, sudah bergerak menghimpun data, menghimpun informasi, baik itu dari media cetak, media sosial, media online, maupun dari berbagai macam pihak. Serta di bulan Januari sendiri kami bergerak meminta data dari pihak-pihak terkait, baik itu dari pemerintah Kabupaten Lamandau maupun dari perusahaan dan masyarakat sekitarnya, sehingga kami dapat memastikan bahwa kasus ini bisa kita tangani. Nah, selanjutnya di bulan Februari kami melakukan rapat dan melakukan pengelolaan laporan tersebut. Data-data yang kita himpun itu kita kelola dengan baik, kita buat strategi bagaimana, dan di pertengahan bulan Februari kita melakukan investigasi ke lapangan. Nah, investigasi itu kita langsung kepada objeknya, baik itu kepada lokasi yang diklaim ada kawasan hutan adat maupun kepada pihak perusahaan dan kepada masyarakat, baik itu masyarakat Desa Kinipan yang tidak tahu, kepada masyarakat Kinipan yang tahu, dan kepada oknum atau sekelompok masyarakat yang mengklaim bahwa di area itu adalah hutan adat. Nah, setelah kami melakukan investigasi itu, input data yang kami anggap cukup, baru kami melakukan kajian ini apa yang harus kita lakukan. Setelah dapat kajian, kami menyimpulkan bahwa ini harus dilakukan mediasi atau konsiliasi. Nah, tetapi kami tidak bisa mengiyakan atau melaksanakan itu tanpa restu atau izin atau dukungan dari semua pihak. Akhirnya kita berkoordinasilah dengan pemerintah Kabupaten Lamandau, kita audiensi, kita ketemu langsung dengan Bupati. Beliau sangat menyambut baik inisiatif kita, dan kita surati, kita sudah lengkap juga bagi nanti para pihak yang ingin meminta data dengan kami siapkan. Kami sudah menyurati Bupati untuk memfasilitasi tempat, dan masyarakat yang kita wawancara pun bersedia, tidak ada paksaan ya. Kami tidak pernah memaksa, kami tanyakan, apakah Bapak bersedia diwawancara dengan dilakukan shooting video, dan semua yang kita video itu tidak ada keberatan. Sehingga dari data-data itulah kita himpun, kita sampaikan pada saat melakukan mediasi dan konsiliasi. Tepatnya pada tanggal 27 Februari 2020, bertempat di Aula Badan Keuangan Kabupaten Lamandau pukul 14.30 WIB, kami melakukan mediasi atau konsiliasi dengan peserta. Nah, ini peserta sini yang kita undang berdasarkan keinginan mereka pada saat kita wawancara, bahwa pihak-pihak yang mengklaim atau pihak perusahaan juga yang tidak menerima atas klaim itu juga bersedia dilakukan pertemuan. Maka kita membuat surat dan mengundang. Nah, yang pertama kita mengundang Kapolres, karena sektor hukum atau di wilayah hukum Kapolres Lamandau. Yang kedua adalah Dandim. Walau bagaimanapun pihak TNI juga terlibat dalam keamanan negara ini, satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Nah, samping itu ada juga dari masyarakat, kita undanglah Bapak Effendi Buhing dan kawan-kawan. Terus kita undang kepala desa, kita undang juga Damang itu Pak Rudi, kita undang juga pihak manajemen perusahaan, dan ada beberapa juga masyarakat sekitarnya atau masyarakat Desa Kinipan yang kita anggap untuk diundang. Nah, dalam penyelesaian atau mencari solusi tersebut, kami tidak melakukannya itu dengan sendiri, tetapi kami melibatkan orang-orang yang kami anggap mampu dan punya kompetensi serta kemampuan di bidang mediasi dan konsiliasi. Makanya kita melibatkan para ahli ini. Yang pertama itu Bapak Yuan Rias di PSCMA, beliau ini adalah orang antropolog. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Yana, MSM, ahli kemasyarakatan juga, sosial masyarakat. Nah, yang ketiga adalah Dr.
Wirianti Mancar, beliau juga ahli sosial masyarakat, dan yang orang akademisi yaitu Pak Joni Apriadi Rete atau Dr. Joni Apriadi Rete, akademisi dari Wakil Dekan Sosial Politik Universitas Palangkaraya. Nah, pada saat mediasi konsiliasi itulah para ahli inilah yang berperan melakukan pencerahan pembinaan terkait dengan permasalahan yang dilakukan yang terjadi di Desa Kinipan tersebut. Sehingga kesimpulan pada saat itu dapat kita temukan tidak ada tuntutan adat sebenarnya yang ada di situ. Yang hanya ini adalah perbedaan persepsi terkait dengan pembagian lahan plasma, dan masyarakat yang dipimpin langsung oleh kepala desa itu menuntut perusahaan agar memberikan kepastian berapa jumlah areal atau lahan yang diberikan untuk plasma, di mana lokasinya. Hanya itu. Dan mereka juga mengatakan kalau ganti rugi yang belum segera diselesaikan. Dan juga kepala desa juga di luar itu juga meminta kepada perusahaan untuk memberikan bantuan yang bersifat entah itu dari KSR atau gimana, dan itu juga disetujui, dikabulkan juga oleh perusahaan yang mereka mengajukan untuk pembangunan sarana ibadah, masjid, gereja atau balai karingan. Nah, dan itu dijawab langsung oleh direktur utamanya gitu, Rimbun datang di situ menjawab, silakan ajukan proposalnya. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang ada di Kinipan itu, kami tidak menemukan secara fakta bahwa ada perebutan atau klaim terkait dengan hutan adat, karena kami sudah meminta semua dokumen-dokumen legalitas terkait dengan areal itu, dan di dalam areal itu memang tidak ada hutan adat, yang ada aja hutan konservasi yang kurang lebih 100 hektar. Nah, hutan konservasi itu mencakup kurang lebih 200 hektar. Untuk itu kami memastikan bahwa permasalahan yang ada di Kinipan itu sebenarnya bukan antara mayoritas desa Kinipan, masyarakat desa Kinipan dengan perusahaan, tetapi menurut pengamatan kami ini ada terjadi perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat itu sendiri. Yang kelompok besar sekitar 80% ini setuju dengan adanya program plasma, sedangkan yang kelompok yang ini, yang kita kelompok kecil ini adalah atau sejumlah orang ini tidak setuju, tidak menerima plasma itu dengan alasan yang kurang jelas juga. Nah, seperti contoh, mohon maaf, saya langsung menyebutkan namanya. Ketika kita mewawancarai Bapak Effendi Buhing, beliau ini kita anggap tokoh karena beliau juga mantan anggota Dewan Kabupaten Lamanda 2 prode, dan luar biasa. Selama dia menjabat itu kita tidak pernah dengar bahwa dia pernah memperjuangkan atau pernah mengajak masyarakat untuk memperjuangkan kawasan hutan adat tadi. Nah, tetapi tiba-tiba beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR. Di situ dia ada gerakan-gerakan yang mengajak masyarakat untuk mengklaim hutan adat. Nah, setelah kita tanya ke Pak Effendi Buhing, adakah Bapak memiliki legal standing terkait hutan adat itu? Dia jawab tidak ada. Malah dia katakan tidak perlu pakai legalitas segala macam. Yang di sana dulu katanya tempat kami berburu dan macam-macam. Nah, tetapi kan dalam hukum kan tidak bisa begitu. Hukum kan harus ada fakta yang diminta dalam bentuk legal standing. Nah, hasil-hasil itulah kita tanya lagi, apakah Pak Effendi Buhing mau kalau kita pertemukan dengan perusahaan? Oh, saya mau, saya bersedia, katanya gitu kan. Ya, oke. Terus mengenai tuntutan yang 10M juga kita tidak memaksa harus 10M, tidak ada juga kita memaksa itu 10M. Itu kan hanya sebagai ibarat kata orang itu bergening kami saja. Itu ada videonya. Saya katakan ini adalah sesuai dengan fakta dan video yang kami wawancara beliau. Nah, begitu juga dengan kepala desa juga kita tanya juga begitu. Kepala desa juga saya tidak terlalu mengetahui itu, tapi ada sih mengatakan ada tuntutan 10M itu katanya. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya setelah kita mengumpulkan data dari investigasi, minta dokumen segala macam, baru kita melakukan mediasi atau konsultasi. Nah, di dalam pertemuan itu, nah ini yang kami kecewa juga. Ketika Pak Effendi Buhing menyatakan dia bersedia hadir pada saat pertemuan itu, ternyata beliau tidak hadir.
menolak dan alasan macam-macam, malah kita berterima kasih dengan teman-teman Kapolres Lemandau itu mau menjemput beliau, tapi beliau tidak bisa dihubungin karena kontaknya, handphonenya mati. Nah, inilah yang kami sangat sayangkan. Sebenarnya PPNDB ketika pertemuan itu saya rasa pasti dia akan tidak menjadi begini keadaannya. Pasti segala sesuatu dapat diselesaikan pada saat pertemuan itu. Dan juga di dalam pertemuan mediasi atau konsolidasi itu bukan kami yang menyelesaikannya, tetapi itu kesepakatan bersama antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang representasi diwakili oleh kepala desa, bersepakat untuk menyelesaikan bersama, didampingi oleh pihak terkait, Polsek atau Koramil atau kalau nggak salah itu ada perwira penghubung berserta dengan camat yang mendampingi nanti. Asisten juga mengharapkan agar camat proaktif. Nah, saya ulangi bahwa pada saat konsolidasi atau mediasi tersebut dihadiri oleh asisten, Kabupaten Lemandau. Nah, untuk itu sekali lagi kami menyatakan bahwa kasus yang terjadi itu murni adalah kasus ketidakpahaman dan ketidakmengertian beberapa orang terkait dengan kawasan hutan adat yang belum ada ketetapan hukumnya melalui peraturan menteri atau sebagainya, tetapi lebih kepada keinginan yang tidak mendasar, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah tindakan-tindakan yang sifatnya lebih ke arah anarkis, ya. Dan itu terbukti. Kami sudah mewanti-wanti pada masyarakat, kita edukasi, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai memaksakan diri ketika kita tidak memiliki kekuatan atau dasar atau legal standing terkait dengan mengklaim hutan adat tersebut. Nah, itulah yang terjadi sehingga belakangan ini ada informasi, ya kami tidak ikut campur, itu urusan kepolisian, dan kami juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kepolisian serta mendukung proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Sekali lagi, Indonesia Hebat atau Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu tidak mencari keuntungan dalam kasus ini. Kami punya kepentingan untuk membantu semua pihak, ya, karena walau bagaimanapun masyarakat perlu, perekonomiannya itu perlu bergerak, sedangkan pihak perusahaan adalah perlu memberikan investasi, perlu berjalan dengan baik sehingga apapun yang ada di sekitarnya dapat terakomodir, terutama masyarakat yang sekelilingnya sebagai binaan mereka. Nah, untuk itu sekali lagi ini hanya bentuk ungkapan atau penyampaian dari kami, klarifikasi terkait dengan penanganan kasus yang pernah kami tangani bersama dengan tim ahli. Saya sebutkan lagi tadi, yaitu Bapak Yuan Rias di PSDMA, beliau ahli antropologi. Yang kedua Pak John Apriyadi Rete atau Dr. John Apriyadi Rete, beliau adalah wakil dekan Fakultas Sosial Politik di Universitas Pelantraya. Terus juga dari Bapak Hermayuna MSM, ini adalah pembina kami di IHB. Nah, dan yang terakhir adalah Dr. Erna Irianti Mancar, MSI. Nah, untuk itu tidak ada yang kami melakukan rekayasa apa terkait dengan penanganan yang kami tangani. Dan pada saat itu aja kami anggap bahwa penanganan itu sudah sesuai prosedur, karena kami lakukan itu secara komprehensif dan konstruktif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk menyampaikan kronologis terkait dengan apa yang kami lakukan disampaikan oleh Saudara Ingkit. Beliau adalah Ketua Tim Investigasi dan juga selaku Ketua Harian Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu. Untuk itu kami persilahkan Saudara Ingkit untuk menyampaikannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Harian DPW Indonesia Hebat Bersatu akan menyampaikan langkah yang kita lakukan di Desa Kinipan yang sekarang sedang viral di media sosial dan media massa dan media elektronik. Terkait persoalan tersebut, langkah yang kita lakukan adalah melakukan investigasi selama kurang lebih 3 hari ya. Investigasi selama 3 hari, melakukan pengumpulan data,
pengumpulan data dan pengumpulan keterangan dari pihak masyarakat yang pro maupun masyarakat yang kontra, termasuk pemerintah daerah, pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya. Nah, dalam investigasi tersebut semua pihak kita wawancarai bahwa menurut dari pihak perusahaan kita mendapatkan keterangan secara langsung dan wawancara juga kita bandingkan dengan data-data yang kita punya bahwa sebelum melakukan pembukaan perkebunan sawit, PT SML perkirakan tahun 2012 sampai 2015 telah melakukan sosialisasi pada seluruh desa yang berada di wilayah Kabupaten Lemandau, meliputi Desa Kinipan, Desa Gini, Batu Tambun, Kecamatan Batangkawa, Desa Riam Panahan, Kecamatan Delang, dan Desa Sungai Tuat, Desa Tanjung Beringin, Desa Cuhai, Desa Kawa, Desa Karangtaba, Desa Panopa, Desa Suja, Desa Tapin Bini, dan Desa Samujaya, Kecamatan Lemandau. Kehadiran PT SML Kabupaten Lemandau dari tahun 2012 sampai 2018 sampai sekarang 2018 tidak ada komplain dari masyarakat setempat. PT SML telah mengantongi semua legalitas dan perizinan yang telah ditentukan oleh negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pada saat pembukaan lahan plasma kelapa sawit, PT SML telah melakukan sosialisasi ke masyarakat di sekitar wilayah kebun melalui kepala desa, damang kepala adat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait, serta melakukan ritual adat yang bertujuan untuk memohon izin kepada para leluhur terkait rencana pembukaan kebun plasma. Pada tanggal 8 Februari 2020 terjadi sejumlah pemortalan dan sebagainya dari sejumlah oknum kelompok masyarakat yang kontra dengan keberadaan perusahaan tersebut. Dan hal itu dilakukan mediasi dan menyampaikan sejumlah legalitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Adapun bahwa pihak PT SML dianggap ada melakukan pembukaan lahan adat, pihak perusahaan mengatakan dan sudah melakukan konfirmasi, termasuk kita juga melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait bahwa perizinan yang ada sudah lengkap dengan pihak terkait, bahwa izin yang diberikan PT SML tidak ada menggarap hukum adat, hutan adat, dan izin yang diperoleh itu sudah HGU. Artinya izin yang terakhir diperoleh perusahaan juga sudah memisahkan antara kebun inti plasma lebih dulu. Kewajiban 20% perusahaan menyediakan plasma lebih dari 20% menurut pihak perusahaan dengan HGU luasan yang ada. Terus dari pihak oknum kelompok masyarakat juga ada menyampaikan terkait ganti rugi kebun plasma, keberadaan kebun plasma, tuntutan sebesar 10 miliar. Itu yang sampai sekarang terus bergulir dan kemarin sempat viral karena terjadinya tindak kriminal murni yang dilakukan oleh oknum tersebut. Bahwa pada tahun 2016 awal operasional PT SML dengan 11 desa yang bersinggungan dan perusahaan tidak pernah komplain atau melakukan aksi pemortalan. Menurut pihak perusahaan baru sekarang ada pemortalan tersebut. Bahwa dalam pertemuan sebelumnya pihak kelompok oknum masyarakat dalam hari ini diwakili oleh Pak Komunitas Adat Bapak Effendi Buhim dan rekan-rekan meminta supaya Bukit Sejambun
yang ada di dalam kawasan hutan konservasi itu tidak digarap, dan pihak perusahaan menyatakan bahwa bukit tersebut tidak digarap dan tidak dirusak, tetapi dipelihara sesuai fungsinya. Nah, selanjutnya hak-hak masyarakat yang sudah diberikan, yaitu di samping perolehan pelepasan kawasan, pihak perusahaan juga memperoleh kemandan kayu terhadap lahan sendiri yang akan diberikan juga kepada masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dan hasil investigasi menurut tokoh masyarakat yang namanya tidak kami sebutkan, ada di sini, tercatat bahwa kehadiran perusahaan tersebut berdampak kepada peningkatan ekonomi, terutama membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sejak awal, yang bersangkutan secara pribadi dan sebagian besar masyarakat Desa Kenipan sangat setuju perusahaan PT tersebut, dan ini dibuktikan dengan adanya dukungan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak masyarakat di kawasan desa tersebut untuk pihak perusahaan, bahwa sejak tahun 2010 juga sudah ada pernyataan dukungan tertulis dari sebagian besar masyarakat Desa Kinipan. Memang ada sebagian kecil masyarakat yang tidak mendukung, namun itu hanya oknum. Terus berdasarkan pernyataan dari kepala desa yang sampai ke kita bahwa masyarakat setempat menuntut hak mereka, dan permasalahan ini sudah lama sampai beliau menjabat. Menurut beliau, permasalahan ini sebenarnya simpel, karena masyarakat menuntut haknya yang belum diberikan. Nah, Pak dan Bapak Kades ini juga sudah ada berkoordinasi dengan Bapak Bupati, tapi menurut beliau belum ada menemui titik terang, ya Pak Ketua, ya. Selanjutnya, Pak Kades menyatakan bahwa apabila ada masalah antar masyarakat dengan perusahaan, sebaiknya pihak kepala desa dilibatkan, BPD, masyarakat, tokoh adat, untuk duduk bersama agar persoalan tersebut dapat selesai sampai tuntas. Nah, pada saat pertemuan, karena kesediaan Kades untuk hadir dalam keterangan yang disampaikan kepada kita bersama tokoh masyarakat, maka kita melakukan mengundang yang bersangkutan dan pihak Effendi Buhing dalam hal ini. Tapi yang hadir adalah Pak Kades, Damang, dan juga tokoh masyarakat lainnya, sementara Pak Effendi Buhing CS dan ada juga kepala BPD tidak hadir dalam kesempatan itu karena lokasi untuk konsiliasi dan mediasi penyelesaian masalah tersebut dianggap tidak netral, ya, karena berada di difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Terus setelah kemudian kita berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat Desa Kenipan, dalam hal ini Bapak Effendi Buhing yang merupakan ketua komunitas adat Naman Kinipan, menyatakan, saya sebagai warga masyarakat Desa Kinipan, orang Dayak asli, dan pernah menjabat sebagai kepala Desa Kinipan beberapa tahun yang lalu, dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Namandau selama 2 periode. Kasus Kinipan ini sudah lama, banyak pihak yang sudah terlibat menyelesaikan kasus tersebut, termasuk kami juga pernah diundang oleh pihak KSP terkait kasus tersebut. Namun sampai sekarang tidak ada titik terang. Pihak KSP sudah melayangkan surat jawaban terkait perihal tersebut, bahwa menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan terkait pencaplokan kawasan hutan adat. Karena belum ada penyelesaian, maka saya melaporkan permasalahan areal Desa Kinipan yang digarap PT SML kepada sejumlah NGO, LSM, dan Ormas di Palangkaraya. Alasan saya melapor meminta bantuan agar kasus ini bisa selesai dan benar-benar membantu masyarakat Kinipan. Pada prinsipnya, Bapak Effendi Buhing dan rekan meminta ganti rugi kawasan hutan adat yang digusur oleh perusahaan. Menurut mereka, dalam hal ini jangan berbicara masalah legalitas keberadaan hutan adat tersebut,
tetapi bagaimana kepedulian terhadap masyarakat. Karena dari nenek moyang kami dulu sampai sekarang bahwa kawasan hutan tersebut tempat berburu, mencari ikan, mencari kayu, dan mengambil air bersih. Yang dinyatakan bahwa pihak perusahaan menyatakan juga tidak menggarap Bukit Sejambun tersebut. Nah, berdasarkan keterangan Bapak Bupati Lamandau, Bapak Hendra Lesmana, menyatakan kami dari pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai penengah pada permasalahan ini, dan kasus ini pun ditangani juga oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, dan pihak pemerintah Kabupaten Lamandau sudah melakukan 2 kali mediasi dengan para pihak. Komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lamandau memastikan bahwa investasi di Kabupaten Lamandau ini berjalan aman, kondusif, dan hak-hak masyarakat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, dari segi legalitas perusahaan PT SML sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku atau clear and clean, sehingga tidak ada alasan pemerintah tidak mendukung mereka berinvestasi di wilayah Kabupaten Lamandau. Semua yang ada di negara Republik Indonesia diatur oleh negara berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan-aturan lainnya. Begitu pula dengan adat. Kita harus dalam hal ini kita harus bisa memisahkan antara masyarakat adat dan hutan kawasan adat di daerah Kabupaten Lamandau. Bahwa sampai sekarang Kabupaten Lamandau belum ada melakukan penetapan hutan adat. Namun dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lamandau tetap melakukan upaya percepatan penetapan lokasi hutan adat di wilayah Kabupaten Lamandau yang sudah dicadangkan. Nah, terkait isu di luar yang beredar, termasuk media sosial yang mengatakan bahwa Kabupaten Lamandau tidak kondusif, Bapak Bupati Lamandau menyatakan bahwa sampai sekarang Kabupaten Lamandau aman dan kondusif. Nah, salah satunya itu. Selanjutnya, Bapak Bupati juga menyampaikan bahwa berdasarkan pernyataan dari Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Hidup KLHK menyampaikan bahwa sampai saat ini belum menetapkan hutan adat Laman Kinipan, dan untuk dapat ditetapkan sebagai hutan adat, maka pemerintah kabupaten harus menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat Laman Kinipan terkait hutan lahan yang dikuasai PT SML yang telah berubah peruntukan untuk menjadi areal penggunaan lainnya, sehingga pengawasannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria Tata Ruang Republik Indonesia, Kementerian Tenaga dan Kabupaten Lamandau yang saat ini legalitasnya sudah tercukupi. Mungkin itu kronologis investigasi yang kita lakukan, termasuk pengumpulan data dan pengumpulan keterangan lainnya. Mungkin itu, Bapak Ketua. Terima kasih Saudara Inggit. Jadi kepada masyarakat Kalimantan Tengah, kami melakukan itu bukan di atas meja, tapi kami melakukan itu berdasarkan hasil penggalian kami di lapangan. Baik itu datang ke lokasi langsung yang mengatakan ada hutan kawasan hutan adat, ternyata di situ tidak ada, dan juga klaim-klaim masyarakat terkait juga dengan pelanggaran-pelanggaran lain. Nah, untuk semua pihak agar bisa menahan diri. Nah, saya berpesan kepada saudaraku Panglima Jila, tolong hargai kami juga masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Saya orang Dayak, saya orang Katingan, bapak saya orang Katingan, ibu saya orang Mentaya, Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, saudara saya ini juga Inggit ini orang Dayak juga dari Barito. Untuk itu tolong kami, hargai kami, jangan melakukan hal-hal yang bisa berdampak tidak kondusif di Kalimantan Tengah. Untuk itu sekali lagi saya berpesan kepada saudara-saudaraku dari Kalimantan Barat, khususnya Panglima Jila, agar bisa berkoordinasi dengan kami kalau mau mencari data yang valid ada di kami. Begitu juga saya berpesan kepada MADN atau DIADI Kalimantan Barat untuk menghimbau kepada masyarakatnya, terutama masyarakat Dayak, agar tidak mencampuri urusan wilayah teritorial yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya kasus di Kinipan. Nah, untuk itu
kami dari Indonesia Hebat Bersatu atau Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Bersatu telah membuat pernyataan dan saran korektif untuk semua pihak. Yang akan saya bacakan begini. Pernyataan berdasarkan hasil investigasi dan penghimpunan data otentik yang dilakukan oleh tim DPW IHB Kalimantan Tengah, maka bersama ini kami menyatakan bahwa 1. Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Hebat Bersatu Kalimantan Tengah memberikan keterangan melalui video dan konferensi pers ini tidak mencampuri atau intervensi atau mempengaruhi proses hukum yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Kalteng, melainkan lebih kepada memberi penjelasan ke publik terkait proses yang dilakukan oleh DPW IHB Kalteng dalam rangka mencari solusi konkret konflik antara sejumlah oknum atau kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Desa Kidipan yang mengklaim adanya kawasan hutan adat di area Piti Sawit